Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi kawan ya. Sekarang hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024. Waktu pagi sekitar pukul 8:30 ataupun jam setengah 9 pagi. Dan aktivitas saya di hari ini akan melakukan penyepraian ataupun perawatan lanjutan kawan ya. Dan ini perkembangan cabai rawit kaliber. Terhitung hari ini usianya sudah memasuki usia 33 hari setelah tanam. Nih lur, sudah pecah cabang. Dan ini sudah mulai pembentukan bunga awal. Nih, alhamdulillah ya. Nah, untuk perkembangan hari ini hingga perkembangan hari ini di usia 33 hari setelah tanam, alhamdulillah untuk penyakit tanaman hampir 100% aman dan terkendali kawan ya. Baik itu penyakit bercak daun, layu fusarium, busuk batang, kemudian busuk kuncup ataupun mati pucuk. Pucuknya ini biasanya mengering kawan ya, dan itu disebabkan oleh penyakit tanaman. Alhamdulillah hingga hari ini di usia 33 hari setelah tanam hampir 100% pertumbuhannya optimal. Begitu kawan ya. Nah, di penyepraian kali ini di usia 33 hari setelah tanam berbeda antara tomat dan cabai keriting dan juga cabai rawit kaliber. Ada pupuk yang dibedakan karena untuk tomat dan juga cabai keriting itu sudah berbunga dan berbuah. Nih lur, ini sudah pecah tunas dan juga ini posturnya sangat tinggi. Dan alhamdulillah juga lur ya, untuk untuk kondisi batang tanaman-tanaman ini, baik itu cabai kaliber maksudnya, kemudian tomat dan juga cabai keriting, untuk kondisi batangnya alhamdulillah hampir 100%. Ini pertumbuhan batangnya besar-besar seperti ini. Nah, kemudian untuk tunas ini tidak akan saya rawat semua, kemungkinan ini akan saya rawat sekitar paling banyak itu 3 tunas yang akan saya rawat, seperti itu kawan ya. Nih, ini kan tunas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pasti saya buang. Ini saya buang. Dan ini sepertinya saya buang. Dan ini nanti akan saya seleksi lagi dalam 1 ataupun 2 minggu ke depan. Begitu kawan ya. Nih seperti ini. Ini belum saya lakukan perempelan karena saya belum tahu secara pasti mana tunas yang produktif dan mana yang tidak produktif. Karena di masa usia tunas masih kecil-kecil seperti ini tuh belum kelihatan mana yang produktif dan mana yang tidak produktif. Ini salah satunya. Ini kan ada berapa tunas lur ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ketika usia segede gini kita tidak tahu mana tunas yang produktif, tapi ketika ini sudah lebih besar pasti ada salah satu tunas yang tidak produktif. Ditakutkannya begini lur, ini tunas ini saya buang, kemudian tunas yang 4 ini saya rawat, kemudian tunas yang ini tidak produktif. Nah, biasanya seperti itu, sehingga ini akan saya biarkan dulu dalam sekitar 1 ataupun 2 minggu ke depan. Kemudian saya lakukan pruning ataupun seleksi tunas. Mungkin begitu kawan ya. Nah, untuk pupuk yang saya gunakan dalam penyepraian kali ini lur, saya menggunakan Merauke SOP, kemudian magnesium sulfat, pupuk makromajemuk MAP. Untuk insektisidanya kali ini saya rolling dengan bahan aktif propenopos. Begitu kawan ya. Sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih pemakaian
pupuk dan dosis yang digunakan dalam penyepraian kali ini di usia 33 hari setelah tanam. Baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Baik kawan, mari kita memulai untuk meracik pupuk yang digunakan. Nah, ini untuk Maroka SOP tidak saya aplikasikan kepada tanaman cabai rawit kaliber. Ini akan saya aplikasikan kepada tanaman tomat dan juga cabai keriting. Begitu kawan ya. Ini akan saya simpan dulu. Dan yang akan saya gunakan ini dari ketiga pupuk ini. Untuk yang pertama, ini untuk Maroka SOP akan saya akan saya gunakan dosis sekitar 7 sendok makan per tangki 16 liter. Ini 1 2 3 4 5 6 dan 7. Dan kemudian pupuk makro majemuk ini dilarutkan terlebih dahulu seperti ini. Ini sangat cepat larut sekali kawan ya. Nih langsung larut, ini langsung tidak meninggalkan gundukan ataupun gumpalan. Nah, setelah ini larut, kemudian saya aplikasikan magnesium sulfat. Nah, kemudian untuk dosisnya tetap sama, akan saya gunakan sebanyak 7 sendok makan saja. 1 2 3 4 5 6 dan 7. Kemudian ini diaduk ataupun dilarutkan seperti ini lur ya. Nah, ini langsung larut 100%. Kemudian untuk insektisidanya sebentar kawan ya, ini akan saya amankan dulu biar nggak jatuh-jatuh. Untuk insektisidanya akan saya gunakan sebanyak kurang lebih 1 tutup botol ini kawan ya. Karena di musim kemarau ini serangan hama kutu-kutuan sangat ganas sekali, sehingga untuk penggunaan insektisida dosisnya saya tingkatkan juga. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Begitu kawan ya. Kemudian ini dilarutkan insektisidanya seperti ini. Ini saya amankan dulu biar nggak jatuh. Ini sudah mau habis sepertinya. Untuk insektisida propenopos ini akan saya ganti dengan insektisida dari bahan aktif yang lain ataupun dari merek yang lain. Begitu kawan ya, insya Allah. Nah, kemudian ini dilarutkan seperti ini kawan ya. Nah, setelah ini larut 100%, kemudian ini tinggal dimasukkan ke dalam tangki sprayer. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa, ini tinggal diisi full dengan air kawan ya. Dan sepertinya sudah penuh lur ya. Nih sudah penuh. Ini tinggal diaduk saja. Ini cara yang saya lakukan kawan ya. Itu kawan-kawan kalau mau tidak diaduk nggak masalah, ribet amat Kang harus diaduk ya, itu terserah kawan-kawan mau diaduk ya seperti cara yang saya lakukan. Monggo, nggak mau diaduk ya itu silahkan. Jadi setiap orang memiliki keinginannya masing-masing. Ada yang suka dengan cara simple, ada juga yang cara ribet, begitu kawan ya. Tapi biasanya dengan cara yang ribet itu hasilnya selalu optimal insya Allah.
Begitu kawan ya. Nah, ini diaduk seperti ini. Setelah pupuk dan insektisidanya benar-benar 100% larut, nih seperti ini, hingga menjadi putih susu. Kemudian ini tinggal dispraykan ke masing-masing tanaman. Dan selalu saya ingatkan kawan ya, ketika melakukan penyepraian ini, usahakan semua tunas harus terkena sprayan dan juga hingga ke balik daun. Baik kawannya, saya akan melakukan penyepraian terlebih dahulu. Proses penyepraian untuk cabai rawit kaliber sudah selesai dilakukan kawan ya. Dan ini cabai rawit kalibernya setelah dilakukan penyepraian. Dan untuk barisan ini hanya ditanam cabai rawit kaliber saja kawan ya. Ini bersebelahan dengan tanaman tomat dan juga cabai keriting. Karena ini awalnya kan saya tanami cabai keriting, dikarenakan stok bibit cabai rawit kalibernya masih banyak, sehingga untuk cabai rawit keriting saya pindahkan ke sini. Ini ada yang ditanam 2 pohon. Nah, seperti itu. Dan setelah penyepraian cabai rawit kaliber selesai, saya akan melakukan ataupun meracik pupuk untuk cabai merah keriting dan juga untuk tomat. Karena untuk cabai keriting ini sudah muncul pembuahan. Nih, seperti ini lur buahnya. Nih kan, ini sudah muncul tuh buahnya. Banyak juga sih yang buah-buahnya sudah muncul. Nih seperti ini juga sudah keluar. Nih ini buah. Dan ini juga sama nih lur. Ini menjulang tinggi, panjang. Nah, untuk mencegah buah-buah ini kekurangan unsur hara kalium, karena biasanya kekurangan unsur hara kalium ini bakal buahnya ini rontok seperti ini lur ya. Ini kan ada yang kuning nih, ntar saya cabut ya, ini pasti rontok nih. Nah ini kuning nih lur. Nah biasanya ataupun besar kemungkinan hal seperti ini tuh kekurangan unsur hara kalium, begitu kawan ya. Sehingga pada penyepraian kali ini akan saya aplikasikan pupuk Merauke SOP yang memiliki unsur hara kalium yang tinggi sebesar 52%. Dan juga dilengkapi dengan unsur hara sulfat ataupun sulfur sebesar berapa ini lur? 18%. Nah untuk pemakaiannya ini 2:1 kawan ya. Ini 2 bagian Merauke SOP ini, dan 1 bagian untuk unsur hara magnesium sulfat. Kemudian untuk takarannya, untuk magnesium sulfat per tangki 16 liter akan saya gunakan sebanyak 3 sendok makan saja. 1, 2, dan 3. Kemudian ini dilarutkan terlebih dahulu magnesium sulfatnya seperti ini. Jika magnesium sulfatnya sudah 100% larut dengan air seperti ini langsung larut kawan ya. Kemudian ini kita amankan dulu magnesium sulfatnya biar tidak jatuh. Kemudian saya aplikasikan Merauke MAP. Nah untuk takaran Merauke MAP ini akan saya gunakan sebanyak 6 sendok makan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kemudian Merauke MAP ini dilarutkan terlebih dahulu seperti ini. Jika Merauke MAP ini sudah 100% larut,
dengan magnesium sulfat. Kemudian untuk takaran Merauke SOP juga sama. Takarannya saya gunakan sebanyak 6 sendok makan saja. 1 2 3 4 5 dan 6. Ini dilarutkan seperti ini dulu kawan ya. Kita amankan dulu. Nah, ini dilarutkan terlebih dahulu seperti ini biar tidak terjadi gumpalan. Nah, jadi begini lur ya. Kenapa perbandingannya 2:1? Jadi unsur hara magnesium itu apa ya istilahnya? Jadi tidak melebihi dosis dari pupuk apa namanya ya ini lur, pupuk Merauke SOP ataupun unsur hara kaliumnya yang tinggi. Itu teknik yang saya lakukan. Perbandingannya yang saya gunakan itu 2 bagian, ini Merauke SOP dan Merauke MAP. Ini jika kawan-kawan dosisnya 10 sendok makan, berarti magnesiumnya hanya digunakan sebanyak 5 sendok makan. Jika 4 sendok makan kawan-kawan menggunakan pupuk ini unsur kalium, berarti 2 sendok makannya unsur hara magnesium. Begitu kawan ya. Dan ini dilarutkan seperti ini. Setelah ini 100% larut, kemudian untuk takaran insektisidanya juga sama. Saya gunakan sebanyak 1 tutup per tangki 16 liter. Ini sudah mau habis lur. Cukup 1 tutup saja kawan ya. Mudah-mudahan ini cukup untuk penyepraian kali ini untuk insektisidanya. Dan ini dilarutkan seperti ini. Dan satu lagi perlu diingatkan kawan ya, bahwa dosis yang diracik ini untuk penyepraian cabai keriting dan juga tomat. Karena untuk tanaman tomat dan cabai keriting ini kondisi tanamannya sudah berbunga dan berbuah. Begitu kawan ya. Dan ini jika sudah 100% larut dengan air, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Kemudian tangki sprayernya diisi full dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Berat juga gini lur. Nah, ini tinggal diisi air full saja kawan ya. Kemudian ini tinggal diaduk saja kawan ya. Diaduk seperti ini biar pupuk yang diaplikasikan itu benar-benar 100% larut sempurna. Gitu kawan ya. Setelah ini 100% sudah larut, ini tinggal dispraykan saja ke masing-masing tanaman. Baik kawan ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyepraian pada tanaman ini, cabai keriting dan juga pada tanaman tomat. Alhamdulillah kawan ya, untuk proses penyepraian hari ini di usia 33 hari setelah tanam, alhamdulillah sudah selesai dilakukan. Tadi pagi sekitar pukul 10:20 menit. Dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 10:48 menit. Dan diinformasikan juga kawan ya, bahwa sudah seminggu terakhir ini untuk suhu cuaca panas di sini meningkat kawan ya. Sudah seminggu terakhir ini mencapai 37 hingga 39 derajat. Super panas banget lor ya. Alhamdulillah untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman, baik ini cabai keriting, cabai kaliber dan juga pertumbuhan tomat, meskipun tidak maksimal seperti pertumbuhan yang normal pada umumnya, tapi alhamdulillah saya masih bersyukur bahwa tanaman-tanaman ini masih diberikan apa ya namanya, sehat, dan juga untuk serangan hama penyakit
juga terbilang aman. Nih lur, lihat bunga dan buahnya. Alhamdulillah lur ya, mudah-mudahan bisa sampai finish nih. Ini calon bunganya banyak banget lur. Nah ini sepertinya ada kendala terserang virus kuning sepertinya, ataupun tapi alhamdulillah untuk kuncup tunas yang lainnya aman kawan ya. Bisa kawan-kawan ini apakah ini virus kuning ataukah ini kekurangan unsur hara, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita belajar bersama-sama, begitu kawan ya. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini di usia 33 hari setelah tanam mungkin cukup jelas kawan ya. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan tidak lupa juga apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Dan apabila informasi ini memberi manfaat untuk kawan-kawan, jangan lupa untuk berikan like karena like itu gratis, dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar karena komentar itu tidak dipungut biaya. Begitu kawan ya. Terima kasih dan sampai jumpa di edukasi perawatan bermanfaat berikutnya.